Shalom jemaat yang saat ini berada di rumah sekalian masing-masing. Saat ini saya akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk melakukan ibadah online. Dan saya yakin dan percaya saat kita sungguh-sungguh kita boleh merasakan hadirat kuasa Tuhan di rumah kita masing-masing. Ada amin? Mari kita menyiapkan hati kita dengan sepenuh hati kita menyembah Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mengadakan ibadah online Tuhan. Kiranya kami semua dengan segenap hati dan kerinduan hati kami Tuhan, tak ada yang membedakan ibadah online maupun offline Tuhan, karena kami yakin dan percaya saat hati kami bersungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan, maka saat itu nama-Mu boleh dipermuliakan Tuhan. Saat kami bersungguh-sungguh Tuhan menyembah-Mu Tuhan, maka kami merasakan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kiranya saat ini kami mau berdoa untuk pelayan-Mu Tuhan. Kau berkati kami, WL singer, pemain musik. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami layani pada ibadah online saat ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Ini semuanya untuk keagungan nama-Mu saja Bapa. Biarlah nama-Mu yang akan dipermuliakan di atas kami semua Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat saat ini yang menonton ibadah ini Tuhan. Kiranya seberapa kami yang hadir Tuhan, kami percaya dan kuasa-Mu sanggup bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat kami berkumpul menyembah-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus turun atas kami semua Bapa. Baik kami yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami yang saat ini terpisahkan waktu dan jarak Tuhan. Kami percaya itu semua bukan menjadi halangan bagi kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya bukan menjadi halangan kami untuk memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu boleh melingkupi setiap kami semua di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Tuhan kuasa-Mu sedang bekerja Tuhan. Kami percaya saat ini Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya itu Bapa. Saat ini kami ingin memulai Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami minta Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau turun tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara atas ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Dan bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Dan kami membukanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudariku yang saat ini sedang berada di rumah kalian masing-masing. Saat ini mari kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap dengan sungguh hati, dengan kerinduan hati memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan suka untuk disanjung dan dipermuliakan. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama saat ini. Segala puji
Engkau layak untuk disembah Yesus. Engkau layak untuk ditinggikan Yesus. Karena Engkau adalah Allah. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang menebus dosa kami semua Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami dapat beribadah, kami dapat bersekutu bersama-sama Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bersekutu bersama-sama Tuhan, 2-3 orang berkumpul bersama-sama di dalam nama-Mu Tuhan, maka Engkau akan hadir Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kami bersekutu bersama-sama Tuhan, saudara seiman. Kami percaya Engkau hadir tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami satukan hati kami. Kami satukan iman kami mau berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini ada dalam kendali-Mu Tuhan. Bangsa ini ada dalam otoritas-Mu Tuhan. Kami mau memberkati pemerintahan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan untuk Bapak Jokowi dan Bapak Amin Ma'ruf Tuhan. Kami juga mau memberkati Tuhan jajaran para menteri yang mendukung Bapak Jokowi dan Bapak Amin Ma'ruf Tuhan dalam melaksanakan dalam pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada presiden kami Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Di dalam kebangsaan Indonesia ini Tuhan, di dalam menanggulangi permasalahan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, damai sejahtera itu turun untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, damai sejahtera itu turun untuk bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan, pakai kami Tuhan, di dalam kesatuan kami Tuhan, gereja-gereja-Mu pakai kami itu untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kondisi saat seperti ini Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus.
Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis Tuhan, para dokter, para perawat Tuhan, orang-orang yang terlibat Tuhan, sukarelawan yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjagai mereka Tuhan, Engkau yang menjagai keluarga mereka Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang paling terdepan Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rakyat Indonesia yang terpapar COVID-19 Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan itu mengalir Tuhan. Kesembuhan itu menjamah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kesembuhan itu mengalir. Kesembuhan itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi pikiran, hati dan mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan adalah kehendak-Mu Tuhan, adalah wahyu yang dari Engkau Tuhan, perintah yang dari Engkau Tuhan, yang harus kami taati dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa ya. Walaupun melalui online tapi tetap sukacita itu ada dalam kita ya. Tuhan izinkan kita beribadah pada pagi hari ini. Tuhan izinkan kita bisa menghirup udara segar pada pagi hari ini. Itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit ya, jangan takut, jangan khawatir, percaya sama Tuhan. Tuhan akan menjamah Bapak Ibu Saudara yang sakit pada pagi hari ini. Dan fokuslah kita untuk mencari Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini khotbah saya beri judul Doa Dalam Iman. Doa dalam iman yang diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Doa dalam iman. Doa ini adalah gambaran, bukan gambaran ya. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan Allah ya. Orang Kristen berdoa. Ketika orang Kristen percaya, pengikut Kristus percaya kepada Tuhan, pasti berdoa ya. Jadi doa ini adalah komunikasi kita dengan Allah. Orang yang percaya, orang yang beriman pasti berdoa. Tetapi orang yang berdoa belum tentu percaya dan beriman. Ya. Setiap semua agama mengajarkan tentang doa. Baik agama Kristen juga mengajarkan tentang doa. Karena doa ini adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan Allah. Dan di Lukas 18 1 sampai 8 ini Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang berdoa. Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang berdoa bagi orang-orang percaya, bagi murid-muridnya ketika itu. Ya. Kita akan membaca bersama-sama ya, yang dari rumah silakan disimak ya, dibuka Alkitabnya, dibuka tab sucinya, dibuka HP yang ada Alkitabnya, Alkitab elektriknya itu ya. Kita akan baca bersama-sama ya. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara yang dari rumah silakan menyimak.
Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Kita sering mendengarkan ya perumpamaan ini kalau kita semuanya hadir di acara konser doa, ya, persekutuan doa atau di gereja ya. Kita beribadah, mungkin kita juga pernah mendengarkan tentang perumpamaan hakim yang tidak benar. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa itu melalui perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Sungguh sangat kontras sekali ya. Tuhan Yesus kok mengajarkan, memberi contoh hakim yang tidak benar, hakim yang lalim. Ya, aneh sekali. Mengapa Tuhan Yesus kok mengajarkannya kontras sekali? Harusnya Tuhan Yesus mengajarkannya dengan hakim yang baik hati. Tapi di sini kok hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang tidak menghormati seorang pun. Kok aneh sekali pengajarannya ini. Tapi kalau kita selidiki secara lebih dalam lagi, ada makna yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua orang-orang percaya. Ya, di perumpamaan ini ya ada seorang hakim yang lalim yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak menghormati seorang pun. Dan ada janda yang memiliki masalah mungkin dengan orang lain ya. Dan janda ini tahu hakim ini pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Dia tidak melihat kelaliman hakim ini, dia tidak fokus kepada hakim ini, tidak takut akan Allah, tidak menghormati orang ya. Tapi dia percaya ketika janda ini datang kepada hakim ini, masalahnya pasti akan selesai. Masalahnya pasti akan teratasi. Ya. Dan janda ini datang punya hak bukan hanya sekali dan dua kali. Alkitab mengatakannya di ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ya. Alkitab mengatakan beberapa waktu yang lama. Jadi butuh proses, butuh waktu yang lama untuk meyakinkan hakim yang lalim ini. Ya. Bayangkan ini hakim yang lalim yang tidak menghormati siapapun, apalagi janda ini yang datang. Pasti akan dipandang sebelah mata. Kalau bisa digambarkan ketika janda itu datang kepada Pak Hakim. "Pak Hakim, belalah aku terhadap lawanku, karena aku sudah difitnah, aku sudah dituduh melakukan yang tidak benar dan dia merugikan aku." Pasti hakim itu bilang, "Siapa kamu? Pergi kamu." Hari berikutnya pasti datang, "Pak Hakim, belalah aku." "Siapa kamu? Pergi kamu." Pasti hakim itu akan melakukan itu dalam waktu yang lama.
Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatatkan, Alkitab menuliskannya ya, di ayat 5 ini ya, sungguh baik sekali ini. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Dan pada suatu titik ya, si hakim yang lalim ini, hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang tidak menghormati siapapun orang, akhirnya menyerah. Walaupun janda ini pasti sudah diperlakukan tidak baik, tidak benar, tetapi karena kesungguhan janda ini datang, karena janda ini percaya hanya hakim yang dia di hadapan dia yang dapat menolong dia, sehingga hakim ini menerimanya dan membela dia dan memenangkan dia dalam perkaranya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini tentang doa. Ya, perumpamaan ini tentang doa. Tuhan Yesus menggambarkan hakim yang tidak menghormati siapapun, orang yang tidak baik, orang yang jahat saja, ketika ya, didatangi oleh seorang janda yang dengan sungguh-sungguh, yang dengan percaya penuh, akhirnya menyejukkan. Ya. Apa yang terjadi? Hakim ini akhirnya menerima, dan janda ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, dan ini mengajarkan kepada kita, hakim yang lalim ini saja bisa luluh pada janda ini, apalagi Bapa kita di surga, Bapa kita yang sangat baik, Bapa kita yang memberikan kasihnya terlebih dahulu kepada kita, Bapa yang sudah membuktikan kasihnya, Tuhan yang sudah membuktikan kasihnya kepada kita terlebih dahulu. Di atas kayu salib Tuhan sudah menyatakan kasihnya. Ya. Tuhan pasti akan memberikan kebutuhan yang kita butuhkan. Permasalahannya di sini, ya, Tuhan melihat apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Di ayat 1 dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Ini tegas sekali. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa tidak jemu-jemu, selalu berdoa. Karena berdoa ini adalah hubungan kita dengan Allah. Sama halnya kita dalam keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan kakak, adik kita, saudara kita. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal pribadi mereka masing-masing? Pasti akan dengan komunikasi. Tanpa ada komunikasi yang baik, tanpa ada komunikasi, tidak akan kita mengenal pribadi pasangan kita, saudara kita, anak kita atau orang tua kita. Tetapi dengan komunikasi yang dibangun setiap hari, dengan komunikasi yang berkualitas, kita akan mengenal, oh pasanganku seperti ini, oh ayah ibuku tuh modelnya seperti ini, oh anakku ini modelnya seperti ini, oh kakakku tuh modelnya seperti ini, adikku modelnya seperti ini. Doa ini adalah komunikasi. Jadi bukan hanya sekali saja, apalagi kita ya, untuk kita mengenal pasangan kita, tidak mungkin kita hanya sekali saja ketemu langsung bicara langsung ya satu sama lain saling menyukai dan menyatakan cinta. Tidak, pasti ada proses. Sebelum kita masuk dalam pernikahan pasti ada proses. Di dalam pacaran kita mengenal satu sama lain ya,
Kita mengenal pasangan kita, oh kelemahannya seperti ini, keburukannya seperti ini, oh kelebihannya seperti ini. Ya, kita saling mengenal dengan apa? Komunikasi. Tanpa komunikasi kita tidak tahu pasangan kita seperti apa, pribadi pasangan kita seperti apa. Tapi dengan komunikasi, ya kita dapat mengerti dan mengenal, oh pasangan kita seperti ini. Oh keinginan pasangan kita seperti ini. Oh saya harus melakukan ini supaya pasangan saya senang. Sama halnya juga kita dengan Allah. Tanpa kita komunikasi, tanpa kita berdoa, apakah kita mengenal Allah kita? Tidak mungkin. Kan aku sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang Edo. Tidak mungkin, harus ada komunikasi untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Untuk kita bisa tahu kehendak Tuhan itu harus ada komunikasi. Kita harus berdoa. Tanpa berdoa kita tidak kenal pribadi Allah. Tanpa berdoa kita tidak tahu maksud dan tujuan Allah dalam hidup kita. Dan itu tidak dilakukan hanya sekali saja Bapak Ibu Saudara, tapi itu dilakukan secara selalu, ya, tidak jemu-jemu dan berkelanjutan sampai kita benar-benar ketemu dengan pribadi Yesus Kristus di Firdaus. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita butuh komunikasi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, ya, bahwa kita harus berdoa. Berdoa di dalam iman. Ya, karena ayat 8 katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka yang berdoa. Akan tetapi ada syaratnya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, orang percaya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus pasti berdoa. Ya, pasti berdoa. Ya, karena doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan melihat iman kita. Tuhan tidak melihat kondisi kita sekarang ini. Tuhan melihat iman kita. Ketika kita berdoa itu adalah wujud dari iman kita. Ya, jadi ketika kita berdoa itu adalah wujud dari iman kita, wujud percaya kita kepada Tuhan Yesus. Terkadang kita, bukan terkadang ya, tapi kita sering ya menemukan diri kita ya. Kita tahu Tuhan Yesus, tetapi kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Karena mengapa? Karena kita tidak berdoa. Sekali lagi, pengenalan Tuhan Yesus itu hanya dengan komunikasi dengan Dia. Yesus itu adalah pribadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus itu adalah pribadi, dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang membantu kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Ya, banyak sekali orang-orang Kristen mengaku tahu Yesus, tapi hanya sekedar tahu, tidak mengenal siapa Tuhan Allah, siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang dia agung-agungkan. Kenapa? Karena tidak berdoa. Mustahil kita bisa mengenal Tuhan tapi kita tidak berdoa. Berdoa akan membawa kita lebih lagi mengenal siapa pribadi Yesus Kristus itu. Berdoa akan mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Tanpa berdoa mustahil kita bisa
dari pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, ada dua hal yang dapat kita pelajari. Poin yang pertama itu hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya. Ya, hanya Tuhan Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang harus kita utamakan. Ya, di dalam poin doa ini, kalau kita belajar tadi ya di Lukas 18:1-8, mengapa janda ini datang kepada hakim yang lalim? Mengapa janda ini mau percaya kepada hakim yang lalim itu? Karena janda ini tahu hanya dialah seorang hakim yang dapat menyelesaikan masalah. Dialah satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah. Dari hal itu kita dapat belajar, kita juga harus memandang bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Yesus Kristus hanya satu-satunya sumber hidup kita. Ketika kita berdoa, hanyalah Yesus yang menjadi fokus kita, bukan yang lainnya. Ya. Mamanya kalau janda ini ya, dia tidak percaya kepada hakim yang lalim itu, mungkin dia akan berhenti dan tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Tetapi janda ini percaya hakim lalim ini dapat menyelesaikan masalah, sehingga dia terus mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya juga Yesus Kristus ya. Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita mempercayai pribadinya? Ya, ketika kita menghadapi masalah, kondisi saat ini, apakah kita datang kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu? Apakah kita mengutamakan Tuhan Yesus, berdoa, bertanya kepada Tuhan Yesus kondisi kita saat ini? Apakah kita sudah melakukannya itu? Atau kita malah lebih lega kalau kita mencari teman kita, mencari sahabat kita, mengandalkan orang lain? Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara ada masalah, tidak ada masalah, biarlah kita tetap fokus Tuhan Yesus yang terutama. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Ya. Jangan kita mengandalkan kekuatan lain. Jangan kita datang kepada kekuatan roh-roh yang lain. Hanya satu, Yesus Kristus saja yang menjadi sumber jawaban dalam hidup kita. Ya. Jangan kita, di sana kalau kamu ketemu sama si A, si B, kamu akan bisa berhasil sukses. Di sana kalau kamu ketemu sama si C ini, si C ini dapat sukses. Tidak akan. Itu akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Ya. Jadi jawaban satu-satunya Yesus Kristus. Dia yang sudah mati di atas kayu salib. Dia yang sudah membuktikan kasih-Nya. Mari kita hanya fokus saja pada Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang lain katakan, ini loh, ini ramalannya jitu. Wah, sini si B, Mbak B ini ramalannya jitu. Gak usah percaya. Tidak usah percaya. Fokus percaya pada Tuhan Yesus saja. Amin Bapak Ibu. Dan yang kedua, kisah dari hakim yang lalim ini, perumpamaan hakim lalim ini, yaitu yang dapat kita ambil yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Ya, ini yang menjadi penyakit bagi banyak orang-orang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Ya.
yaitu kurang bersungguh-sungguh. Janda ini datang kepada hakim yang lalim itu. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh, ketika pertemuan ketiga atau keempat pasti dia akan selesai. Udahlah, hakim itu tidak menghargai saya. Nah, tapi janda ini benar-benar bersungguh-sungguh. Dia datang. Mungkin pada saat itu hakim itu menghina dia, menjelek-jelekkan dia, mengusir dia, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada janda ini. Tapi karena dia bersungguh-sungguh, dia tahan, dia terus datang sampai akhirnya hakim itu memenangkan perkara. Tuhan juga inginkan untuk kita, ketika kita berdoa itu bersungguh-sungguh, kita bersungguh-sungguh, kita percaya bahwa Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Bukan kita berdoa dengan kurang percaya. Bener gak yo? Aku berdoa udah beberapa tahun ini, aku udah berdoa 5 tahun, aku udah berdoa 7 tahun, tapi gak ada jawaban Tuhan. Akhirnya kita, ya sudahlah, gak usah berdoa aja. Tuhan inginkan untuk kita berdoa dengan bersungguh-sungguh. Di Yakobus 4 ayat 2 sangat bagus sekali. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2 katakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Yakobus 4 ayat 2 katakan seperti itu. Bahwa mari kita menjadi murid-murid Kristus, orang-orang percaya, berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Walaupun kondisi saat ini, kondisi yang kita alami, membuat kita bisa beralasan untuk tidak percaya, tapi jangan lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Tetap percaya. Kita harus serius bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada 2 poin yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, hanya Yesus Kristus satu-satunya sumber pengharapan kita, satu-satunya kekuatan dalam hidup kita. Dan poin yang kedua, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tanpa berdoa kita tidak mendapatkan apa-apa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya akan menutup khotbah saya pada pagi hari ini dengan satu ayat ya, di Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika orang tua kita di dunia ini yang tidak sempurna itu ya, tahu, mengerti, memberikan pemberian yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga, Bapa yang sempurna ya, Dia akan memberikan Roh-Nya kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudara ya, Lukas 11 ayat 13 bila menjadi pegangan hidup kita pada minggu ini. Saya undang untuk worship leader dan singer untuk maju ke depan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, berikan kami hati yang terus berdoa. Hati yang tidak jemu-jemu untuk terus berdoa. Hati yang selalu berdoa, berkomunikasi dengan Engkau ya Allah. Agar kami dapat mengerti, mengenal pribadi-Mu. Agar kami dapat mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami ini Tuhan, untuk menyenangkan dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saat ini pagi hari ini saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan berdoa Tuhan untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah online ini dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka mengalami Tuhan sakit penyakit Tuhan, oleh bilur darah Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkannya Tuhan. Engkau yang menyembuhkan Tuhan bagian-bagian yang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan itu terjadi Tuhan di dalam kesehatan Bapak Ibu Saudara yang mengalami kelemahan tubuh pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk yang sakit Tuhan di tulang belakangnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh jamah Tuhan, kuasa-Mu mengalir Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan Yesus. Bagian-bagian kaki yang sakit, bagian perut yang sakit Tuhan, ada yang sakit ginjal Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh jamah Tuhan Yesus, oh jamah dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Oh sekarang sembuh Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan, sembuh. Oh sekarang Hamba-Mu juga berdoa Tuhan yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan, mempersatukan Tuhan pasangan yang mengalami permasalahan. Hamba-Mu berdoa Tuhan yang mengalami Tuhan permasalahan di dalam pekerjaan Tuhan, yang minggu-minggu ini mengalami penurunan omset Tuhan di
di dalam nama Tuhan Yesus. Oh shikara papa hina tata. Engkau yang memberikan iman kepada seseorang ini Tuhan, untuk tidak melihat apa yang dilihat dengan mata, tapi biarlah seseorang ini Tuhan dapat melihat dengan iman Yesus Kristus. Hamba-Mu percaya Tuhan, mujizat telah terjadi, saat ini telah terjadi. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus. Oh shikara papa hina tata. Shikara papa hina tata. Shikara papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita. Mari kita menerima berkat dan anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati.